Gue mengorbankan jiwa gue untuk menonton Queen Cleopatra dan inilah hasil dari pengorbanan gue. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak harus liatin visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headsetnya dan lanjutkan kegiatan kalian. Dan kali ini gue akan mereview dokumenter Queen Cleopatra yang menuai banyak kontroversi karena untuk pertama kalinya dihadirkanlah Cleopatra yang berkulit hitam. Tapi di luar kontroversi itu, apakah memang ini dokumenter yang bagus? Untuk konteks, gue tuh orang yang cukup memikat sejarah, apalagi itu adalah sejarah yang belum abad modern gitu, abad-abad medieval, abad-abad masih kuda gigit besi. Di rumah tante gue yang ada TV kabelnya gitu, ada satelit gitu ya, gue tuh nontonin yang dari Discovery Channel, dari History gitu ya, itu seru banget gue nontonin. Dan ya jadi gue sudah bisa lah menilai bagaimana film dokumenter itu bagus apa enggak. Di Queen Cleopatra ini dokumenternya tuh nggak full gitu, nggak yang real dokumenter, yang 100% dokumenter. Maksudnya tuh gimana? Jadi kalau real dokumenter tuh yang bener-bener kayak meminimalisir editing, bener-bener ngikutin penelusuran orang-orang gitu, direkamin kayak ngevlog lah gitu kalau full dokumenter. Kalau ini dokumenter yang direka ulangkan, dan jelas upayanya itu ya biar orang-orang gak bosen nontonin gitu. Jadi ya standar kayak History Channel, kayak Discovery Channel lah. Jadi ada reka ulangnya, terus ada para ahli yang ngomong jelasin, terus ada naratornya. Itu udah paling template lah kalau lo mau bikin dokumenter. Jadi gak ada yang spesial selain kontroversinya menurut gua. Ekspektasi gua terhadap dokumenter ini adalah dokumenter ini mau memberikan bukti baru, mau memberikan sebuah klaim baru kalau Cleopatra itu berkulit hitam. Jadi selama ini tuh kelas-kelas histori, buku-buku, dan para sejarawan tuh keliru gitu memperlihatkan sosok Cleopatra gitu. Jadi keliru tuh ya para sejarawan, buku-buku, dan kelas-kelas histori yang bilang kalau Cleopatra itu warna kulitnya tuh seperti warna kulit orang Yunani atau Makedonian. Cleopatra itu berkulit hitam karena ada bla bla bla, ini bukti-buktinya nih, ini ada record baru nih, ini ada saksi sejarah baru nih. Nah, ini ada penemuan biologi saintifik baru nih, bahwa keturunan ini tuh setengahnya harusnya hitam gitu, atau setengah ini tuh harusnya kemungkinan punya anak-anak yang hitam gitu. Enggak ngarah ke sana, sama sekali nggak ngarah ke sana. Bener-bener nggak ngarah ke sana. Itu yang bikin jengkel. Mereka tuh bener-bener ya 5 menit awal tuh bilang, ya itu yang rame di trailer gitu, aku tidak peduli apa yang sekolah katakan, tapi Cleopatra itu berkulit hitam. Buktinya mana, Bu? Oke, cerita berlanjut. Inilah Cleopatra berkulit hitam. Waduh, udah lu tonton dah terus. Oke, to be fair, gue cuma nonton episode 1. Ya menurut Ngana aja gitu. Gue nggak kuat nonton sampai episode-episode berikutnya. Tapi 5 menit pertama dia klaim itu, terus bla 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 bla, sejarah tentang Cleopatra yang tahu-tahu udah gede dan siap menggantikan bapaknya. Mulai diangkat lagi tuh. Nah, gue pikir wah ini dia nih, akhirnya akan dibahas nih, kenapa nih dia berkulit hitam nih gitu. Gue udah wah akhirnya nih gitu. Enggak, ternyata cuma jawab kayak gini. Cleopatra itu punya kemungkinan berkulit hitam karena nggak ada catatan tentang siapa ibunya, yang dimana bukti-bukti sejarah yang terkumpul selama ini selalu menunjukkan kalau Cleopatra itu tidak berkulit hitam. Dari gambaran, dari bagaimana keturunannya yang gak hanya berasal dari Yunani, ada campur-campuran pasti, tapi ya untuk keluarga kerajaan gitu ya. Kalau kalian bahkan di dokumenter pun diceritakan, mereka itu sering banget incest, hubungan dalam satu keluarga untuk menjaga keturunan. Kakak sama abang tuh bisa nikah. Cleopatra aja nikahin abangnya sama adeknya. Jadi dia nikah 2 kali ya, sama saudaranya sendiri. Ya tiba-tiba untuk kemungkinan adanya genetika pigmen lain masuk kan makin mengecil ya. Ya memang kita nggak ada yang pernah hidup di zaman itu. Kita nggak ada yang pernah ngerekam pakai HP gitu. Cleopatra waktu naik tahta tuh kita rekam pakai iPhone tuh warna kulitnya apa. Yes, bener. Jadi kalau dibilang dengan kalimat kemungkinan tidak begitu salah total. Padahal lu berupaya untuk menggagalkan gitu yang selama ini udah dikasih tahu sama para sejarawan gitu. Gue pikir dengan bukti yang kuat, yang sepadan gitu untuk ngelawan yang nge-counternya lah kalau bahasa anak-anak gaul sekarang gitu. Enggak, cuma dengan kemungkinan, dan dengan kemungkinan itu jadilah film dokumenter. Kalau kemungkinannya dimainin dalam tema what if sih masih keren, tapi ini enggak. Udah, pokoknya gara-gara kemungkinan ini muncullah film dokumenter. Ya itu, jadinya dari awal tuh jadi udah ganjel aja gitu selama dokumenter ini berlangsung. Gue baca-baca dikit tentang Cleopatra, dan di dokumenter ini Cleopatra tuh bener-bener digambarkan tuh kayak perfect
perfect woman, leader banget, woman power banget. Awal-awal ditunjukin kalau dia pinter, berikutnya ditunjukin kalau dia ahli diplomasi, dan berikutnya ini bisa jadi salah gua, tapi tiba-tiba Cleopatra ditunjukkan sebagai petarung, sebagai warrior, sebagai apa ya, orang yang ahli dalam pedang gitu, permainan pedang di Mesir gitu ya. Gak tahu ya, gue nggak pernah denger, gue nggak pernah lihat juga gitu loh. Kalau ahli diplomasi iya, tapi kalau mahir dalam berpedang kayaknya mulai keterlaluan deh gitu. Kayak pengen nunjukin sosok sempurna gitu. Inilah pemimpin perempuan panutan semua orang, jago semuanya, nggak ada minusnya kecuali incest. Seperti tadi gue udah jelasin dalam dokumenter ini, ada para ahli yang ngomong ya gitu ya. Jadi selain ada reka ulang adegan, ada para ahli yang jelasin. Dari dulu gue tuh nggak suka para ahli yang kalau ngejelasin tuh memang kaku banget, susah dipahamin. Bahkan terkadang jadi nggak bisa kita ikutin karena penyusunan kata-katanya, kalimatnya nggak beres, nggak make sense. Jadi ya kita jadi nggak nyaman aja untuk mempelajari sejarah ini. Makanya gue suka sama para ahli yang kayak di BBC, History Channel dan lain-lain, yang emang udah dilatih, udah di briefing, udah disiapkan skripnya gitu, dan memang sesuai sama sejarah gitu. Jadi kita enak dengerinnya gitu. Kadang juga nunjukin emosional, nunjukin perspektif subjektifnya dan lain-lainnya, itu buat gue nggak ada masalah. Tapi kalau kebanyakan emosinya, penjelasan yang kayak in my opinion-nya, preferensi gua itu menyebalkan. Bahkan ya, ini gua kayak nontonin Kardashian, tau gak lu, yang abis terus dijelasin gue mau mandi, tapi tiba-tiba dia udah di kamar mandi duluan gitu. Kayak ngejelasinnya kayak gitu. Swear, gue gak tau, gue entah kenapa gue dapat vibe itu di dokumenter ini. Sorry, serius man, lu tonton kalau gak percaya. Terus kalau gue nonton dokumenter tuh biasanya omongan ahli tuh jadi membuat gue makin paham akan pengetahuan-pengetahuan umum. Apa yang dialami Om Kumis tiba-tiba jadi pengen menguasai dunia lah. Kenapa Caesar bisa memicu perang sipil? Apa yang sebenarnya terjadi sama Napoleon gitu? Faktor internal apa yang bisa membuat Napoleon tuh kalah Waterloo? Karena Napoleon orangnya begini. Karena Caesar tuh punya sifat yang tercatat dalam sejarah, dia tuh begini. Enak gitu dengar penjelasan para ahli gitu ya. Di sini setiap para ahli ngomong, gue tuh bingung ini ngejelasin atau ngasih what if mulu. Gue tuh gatel setiap ahli ngomong, pengen gue post, pengen gue cek gitu. Bener nggak? Emang gitu ya? Rasa keraguan jadi makin terbentuk gitu semenjak klaim awal mereka tentang warna kulit hitam ini tidak diselesaikan gitu. Kayak oh ya udah mungkin hitam, yuk kita lanjutin dokumenternya gitu loh. Dengan Cleopatra yang berkulit hitam. Gue gak tahu sih nasib mereka setelah dokumenter ini gimana. Nah, terus masuk ke reka ulangnya ya. Oke lah, gue paham reka ulangnya pasti nggak sesuai sama sejarah banget gitu. Ya kita nggak bisa berharap kayak Cleopatra kayaknya ngelangkahnya kaki kanan dulu deh. Caesar kayaknya rambutnya lebih panjang 2 cm deh. Menurut catatan sejarah mereka tuh berjarak 2,5 meter gitu. Tapi di reka ulang dempet banget nih gitu. Ya you know lah batasan-batasan yang masuk akal untuk ya berupaya disesuaikan sama yang kelewat apa sih? Nah di Queen Cleopatra reka ulangnya tuh apa dah? Bener-bener apa dah yang kayak sinetron, kayak FTV, kayak worst version of Game of Thrones. Cleopatra tuh bener-bener pengen banget digambarin sebagai perfect, no flaw, no weakness, selalu punya jawaban akan setiap situasi dan selalu cerdik dan selalu punya jalan keluar dan solusi dan sangat dekat dengan rakyat gitu. Yang dimana kayak berlebihan jadi jatuhnya. Jadi bener-bener over banget. Ini tuh berasa kayak Elon Musk nulis sendiri biografinya, nge-nyutradarain sendiri biografinya, dan memainkan sendiri biografinya nih bakal kayak gini. Narasumber-narasumber yang berbicara tentang Elon Musk pun juga Elon Musk. Jadi ya buat gue sih cukup 1 episode. Gue benar-benar nggak bisa nikmatin gitu ya. Secara art, make up luar biasa lah. Serius, buat art make up luar biasa gitu. Keren. Style-style yang di reimagine gitu. Kalau seorang ratu dari Mesir tuh bakal gimana dandanannya. For me itu mesti diapresiasi. Tapi secara core film dokumenter, ini film dokumenter yang gue kalau pas kecil nonton kayaknya bakal gue ganti deh ke Cartoon Network atau Nickelodeon. Oh ya, yang bikin dokumenter ini ternyata adalah Jada Pinkett Smith, istri dari Will Smith, orang yang cukup kontroversial beberapa tahun ke belakang. Dia pun juga udah bikin statement di beberapa media, kalian bisa cari sendiri, yang intinya adalah ngomongin masalah representatif gitu. Kalau perempuan kulit hitam mesti punya sosok yang public figure yang keren, yang berhasil gitu, yang kuat gitu. Dan ya dipilihlah Cleopatra karena Cleopatra punya kemungkinan berkulit hitam. Jadi apakah ini film dokumenter yang bagus? Enggak.
kelihatan banget tujuan dari film dokumenter ini bukan memperkenalkan sejarah tentang Cleopatra, tapi berusaha untuk reinterpret siapa itu Cleopatra demi kepentingan si pembuat. Ya tadi kepentingan ya untuk mendapatkan representatif perempuan berkulit hitam. Makanya dunia ngamuk, ratingnya pun gue nggak tahu berapa 2% ya terakhir di Rotten Tomatoes, terus bintang setengah kayaknya di IMDb. Ya marah lah, ya ini kan sejarah Mesir yang dipinjem sama orang Amerika untuk kepentingan bikin film untuk mengencourage merepresentasikan orang-orang perempuan berkulit hitam di Amerika atau mungkin dunia, I don't know, tapi kayaknya buat Amerika ini film gitu. Ya mereka ngamuk lah, sejarah mereka diubah demi kepentingan bangsa lain. Poin gue dari dulu sama ya mengenai woke dan political correctness. Gue nggak pernah setuju sama political correctness dan lain-lain. Apakah gue setuju dengan tindakan Jada Pinkett Smith? Nggak banget. Kalau lu peduli sama orang-orang berkulit hitam dan lu tahu bahwa orang-orang berkulit hitam terutama perempuan butuh sosok yang menjadi representasi, maka carilah di sejarah, carilah, explore lah, angkatlah cerita-cerita perempuan berkulit hitam. Angkatlah sosok pemimpin berkulit hitam yang berhasil. Ada loh, ada. Masa mesti gue yang nyariin yang lebih miskin daripada lu? Tapi gue malah jadi curiga gitu sama Jada dan orang-orang yang di belakang dokumenter ini. Kalian tuh nggak mau ngangkat sejarah dari perempuan-perempuan berkulit hitam yang memang ada dan lebih memilih mengubah sejarah dengan modal kemungkinan. Itu karena kalian gagal mengangkatnya. Maksudnya, aduh ini siapa ya? Kok bisa bikin filmnya gimana ya? Pusing cari yang udah populer aja, Cleopatra. Atau emang kalian tujuannya bukan buat representatif perempuan kulit hitam yang berhasil memimpin, tapi untuk duit gitu. Soalnya Cleopatra banyak yang tahu gitu, dan kalau dibikin kontroversi pasti ya rame gitu. Instead of let's say Isabel de Oliveira, explorer di 1600, berjuang di kemerdekaan Amerika Utara dan juga melakukan gerakan resistance. Nggak sekenal Cleopatra ya? Nggak lebih nguntungin bikin Cleopatra tiba-tiba hitam kah? Augusta Savage, seorang pemahat, politikus, Barbara Jordan, Ida B. Wells, investigate, jurnalis, edukator, aktivis civil rights movement. Gua ini modal googling dong. Dan banyak banget gitu historical figure perempuan strong, meninggalkan bekas pencapaiannya yang berhasil mengubah arah peradaban menjadi lebih baik. Kenapa nggak ngomongin ini sih? Jada Pinkett Smith. Kenapa Cleopatra yang tiba-tiba punya kemungkinan berkulit hitam? Ya menurut gue kemungkinannya cuma dua itu. Dia gagal sebagai seorang storyteller untuk menceritakan her story. Yang kedua ya, dia tahu dia nggak akan bisa bikin serame Cleopatra. Ada yang ketiga sih ya ego aja gitu, yang pengen pokoknya Cleopatra hitam lah. Gue pengen orang-orang yang punya kemungkinan berwarna kulit hitam kita bikin versi hitamnya. So ya, itulah review gue mengenai Queen Cleopatra. Ya seperti yang tadi gue udah bilang, gue cuma nonton episode 1 ya. Jadi episode yang lainnya silahkan kalian tonton sendiri kalau kalian kuat dan mampu. Gue bukan sejarawan, gue bukan S1 sejarah, gue bukan anak yang lagi kuliah sejarah. Gue cuma orang yang demen nonton dokumenter sama baca buku sejarah. Jadi teman-teman yang mungkin melihat gue punya kekeliruan atau gue ada yang kurang lengkap dijelasin, please komen di bawah, kritisi gua. Biar kita semua bisa berdebat dan belajar bareng tentang Queen Cleopatra ini. Jadi apakah menurut kalian Queen Cleopatra itu berkulit hitam adalah sebuah kebenaran melalui film dokumenter ini? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kalian bisa support langsung gua dengan membeli merchandise gua. Kalian bisa klik di link di description di bawah, atau kalian langsung klik aja di browser kalian bit.ly/tokocs. Di sana banyak pilihan merchandise. Kalian bisa pilih salah satunya adalah baju kaos SIM ini, because you guys are a SIM, right? Dan dengan membeli merchandise kami, tandanya kalian mensupport langsung gue untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay clean and sound. Bonus fun fact, kalian tahu nggak sih jarak kita ke Cleopatra nih ya, kalau mau dihitung ini, misalnya kita time travel nih ya, jarak time travel itu lebih dekat dibandingkan misalnya kita di era Cleopatra nih, terus tiba-tiba lu dapat semacam magic lah gitu, lu bisa time travel gitu ke awal-awal piramid dibangun. Itu jaraknya jauh lebih jauh ya. Jadi lebih dekat Cleopatra ke kita dibandingkan Cleopatra ke piramida. Banyak orang suka keliru tuh, nganggap kalau piramida itu dibangun pas era Cleopatra. Enggak, jauh-jauh pas manusia tuh masih Tuban Gadu.